Shalom saudaraku. Shalom. Kita ibadah minggu di Polda hari ini. Biarlah nama Tuhan kita permuliakan lewat situasi dan kondisi jiwa kita, batin kita. Status saudara dalam tahanan. Bagi Tuhan tidak ada yang terbelenggu jika dia mau memutuskan rantai, ya. Jika saudara dibebaskan saat ini, saudara bisa dibebaskan. Bukan dibebaskan dari KUHP, ya. Bukan dibebaskan dari KUHP, tetapi kapan saja, di mana saja, waktu apapun Tuhan sanggup membebaskan saudara dari rantai dosa. Dan rantai di mana saudara terbelenggu oleh ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan di dalam saudara hidup sehari-hari. Karena apa? Ada banyak orang tidak melakukan pelanggaran KUHP, tapi jiwanya, batinnya terikat, terantai oleh rantai dosa. Tidak ada komunikasi dengan Tuhan itu oleh karena dosa sudah menghimpitnya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kapan saja, ya. Dan dalam keadaan apapun, jika saudara mau menyerahkan diri kepada Dia, saudara terbebas. Amin. Nah, jadi saudara di sini datang dari berbagai gereja, ya. Di sini kita tidak membawa gereja. Pelayanan ini adalah pelayanan ekumenis, ya. Kita hanya mengandalkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Bible, ya. Tidak ada sekte-sektean, ya. Tidak ada sekte-sektean, tetapi sekte kita hanya di dalam ajaran Yesus Kristus yang sudah mengabarkan pekabaran Injil pada saat Dia hidup sebagai manusia. Jadi kita teladani Dia dalam hal beribadah, bukan meneladani ajaran-ajaran manusia. Ajaran manusia punya kekurangan dan kelemahan, tetapi apa yang sudah diajarkan Tuhan kita Jesus Christ yang sudah mengalahkan kematian, bangkit dan naik ke surga, teladanilah bagaimana Dia mengabarkan kabar sukacita waktu Dia sama dengan kita sebagai manusia. Amin. Baik, kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas miroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas miroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Dinten Gusti, monggo kita bersukaria, bersukaria. Dinten Gusti, monggo kita bersukaria. Dinten Gusti. Saudara-saudara, mungkin saudara belum bisa percaya atau merasakan bagaimana nikmatnya saya mengunjungi semua penjara-penjara, tahanan-tahanan. Ya, saya mulai dulu itu dari Jakarta, dari tahun 87. Resminya saya mulai melayani penjara. Tetapi saya menerima baptisan sebagai pendeta misionaris itu tahun 79 di Jakarta. Tahun 79 itu saya sebetulnya masih kuliah juga di Fakultas Hukum, ya, tahun kedua. Saya masuk 78. Jadi tidak ada ketertutupan saya atau tidak ada yang masalah atau memberatkan saya. Saya juga menekuni atau belajar pendidikan secara formal yang dibawa asuhan dari YPPII Batu Malang, Yayasan Pusat Pekabaran Injil Batu Malang pusatnya, tetapi saya di Kota Jakarta cabangnya. Ada banyak orang bertanya saya datang dari mana.
Kalau gereja saya gereja HKI Huria Kristen Indonesia sama GBKP, HKBP, GKPI dan sebagai aliran-aliran seperti itu ya. Yang bukan aliran-aliran karismatik dan sebagainya. Tetapi dalam pendidikan ya Alkitabiah, pendidikan misionaris yang saya dapatkan, kita berangkat dari berbagai gereja. Dari semua, bahkan dari Katolik, Advent dan sebagainya. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, bahwa Dia adalah El Sebaot, bahwa Dia adalah El Elyon yang maha tinggi yang tidak ada pernah tandingannya, dan Dia adalah El Gibor, Elohim Gibor yang sangat perkasa yang tidak ada tandingan. Dan Dia adalah El Sama yang hadir di semua tempat. Di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hati saya, di hati semua orang yang beribadah seluruh dunia sekarang ini. Amin. Dia maha hadir. Jadi Dia jangan hanya di sorga. Orang-orang keliru Tuhan itu hanya di sorga. Tidak. Sorga dan bumi adalah kepunyaannya. Ya. Jika ada neraka sekarang, Dia pun ada di situ. Bukan berarti Dia menderita di neraka, tidak. Semuanya ciptaan. Neraka pun ciptaan Dia. Ya, bahkan di bawah kolong langit ini, di bawah kolong air ini, di dalam perut bumi pun Dia berada di situ. Segala sesuatu adalah ciptaan Dia. Oleh Dia, maka semuanya itu ada sampai sekarang dan sampai Dia nanti mengakhiri oleh karena kuasa dan kebenaran Dia. Dialah yang tahu itu. Kita ini apalah? Manusia ini dikatakan oleh Raja Daud apa? Adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasi bunga itu, maka hilang bunga itu. Bahkan tempat bunga itu di mana tumbuh tidak mengenal bunga itu lagi. Bayangkan. Itulah saudara dan saya. Sudah? Jadi jangan sombong, angkuh dan bangga saudara ya. Kalau bangga punya Tuhan, ya bangga saudara jadi manusia boleh. Tapi jangan sombong dan akulah seperti orang Israel yang diusir dari Yerusalem dulu. Dari tanah yang dibentuknya kota Sion. Bahkan kota Yerusalem dulu, sejak bagaimana murtadnya orang Israel. Batu bata satu pun tidak ada bersusun. Makanya bait Tuhan waktu itu hancur. Orang Israel, orang Yahudi diserahkan di seluruh muka dunia ini, termasuklah itu di kota Babel. Ya, itulah oleh karena apa? Dosa dan laknat mereka melanggar daripada janji kepada Tuhan. Ya, mereka sudah dipimpin keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka menyembah Baal seperti orang Yunani, seperti orang-orang di sekitar situ. Ya, orang Yunani zaman dulu belum ada istilahnya mengenal atau beragama Kristen. Ya, semuanya itu menyembah patung-patung dan Baal. Hanya orang Yahudi lah waktu itu pada zamannya sebelum mereka keluar dari tanah Mesir yang mempunyai Tuhan yang satu, Tuhan yang eka sampai sekarang. Namun bangsa Yahudi tidak percaya yang mereka bunuh itu adalah yang dinanti-nantikan. Siapa yang dibunuhnya, yang disalibkan? Yesus. Yesus yang merupakan jelmaan daripada pencipta langit dan bumi. Jadi kepada saudara saya harus memulai kata ini, bahwa demikianlah manusia ingkar janji tentang keselamatan. Karena apa? Manusia itu beralih kepada ilah-ilah lain. Dan bahkan sekarang pun banyak orang Kristen, katakanlah itu agama Kristen, bukan hanya mengaku satu Tuhan, tetapi banyak Tuhan-Tuhannya, hampir-hampir nanti hantu-hantunya. Saya akan buktikan. Mungkin di tengah-tengah saudara-saudara keluarganya masih percaya pedukunan-pedukunan. Jangan-jangan di pinggang saudara itu ada ikat-ikat pinggang dan sebagainya, yang percaya mempunyai kuasa dan sebagainya. Dan saudara meminum sesuatu dan bikin ritual-ritual di luar daripada ritual Tuhan. Sangat kekejian bagi Tuhan. Percumalah saudara beribadah secara Kristiani kalau saudara mempunyai Tuhan selain daripada Dia. Saudara ingat bagaimana yang dikatakan jangan ada ilah lain selain daripadaku. Ingat? Itu hukum Taurat yang pertama. Jangan ada Tuhan lain selain daripadaku. Ya. Hati-hati dengan firman Tuhan itu. Itu berlangsung sampai sekarang.
Jadi yang saya mau katakan, mau membebaskanmu dari rantai belenggu di mana selama ini saudara terikat. Bagaimana dosa membuat saudara tidak sejahtera sehari-hari, bikin bimbang, ragu, cemas, ketakutan, ya, dikejar-kejar, ya, padahal tidak ada. Tetapi oleh karena saudara sudah jauh di mata Tuhan, maka segala sesuatunya, semuanya itu merupakan yang bukan kebahagiaan saudara, ketakutan semuanya, cemas. Tidak ada hari-hari yang mengatakan puji Tuhan, tidak ada hari-hari yang mengatakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Ya, itu tadi kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Ya, saudara percaya nggak semua hari-harinya Tuhan? Ya, Senin, Selasa, ya, dari Senin ke Senin, dari Minggu ke Minggu, semuanya. Kita nyanyikan lagi itu sekali lagi. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hari Minggu, hari Senin ya. Dari mulai hari Senin ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Rabu, hari Kamis, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jumat, hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Artinya saudaraku, kita bukan hidup dalam ibadah perjanjian lama lagi, ya, yang seolah-olah tidak semua harinya Tuhan. Bahkan ibadah perjanjian lama dulu memilih-milih hari. Ya, hari pernikahan dipilih-pilih, ya, dan sebagainya. Seolah-olah ada hari yang menguntungkan, ada hari sial. Ya, jangan saudara terikat lagi dengan dongeng-dongeng nenek tua. Ya, hari ini hari sial, hari ini hari berkat, hari ini hari mujur. Karena bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, tidak percaya dengan nasib. Jangan sampai saudara mengatakan nasib. Nanti buka Bible ini, terlalu lama kita buka-buka. Semua oleh karena kasih karunia. Jika datang yang buruk kepadamu, jangan katakan ini sial bagiku. Jangan. Tetap saudara mengatakan puji Tuhan. Jika datang penyakit pun kepadamu, katakan puji Tuhan. Jika datang kerugian tatkala saudara berdagang, katakan puji Tuhan. Karena apa? Terkadang Tuhan memberikan buruk menurut saudara dan saya, tetapi sangat baik bagimu dan saya. Amin. Ini saudara kalau beriman kepada Tuhan. Jangan saudara kira kalau saudara dekat kepada Tuhan, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang melindungi, yang menyertai engkau setiap hari, maka semuanya keberuntungan. Tidak sakit, tidak rugi, ya, tidak dimaki-maki orang, tidak ditumbuk orang. Datang itu kawan, datang. Tetapi tatkala itu datang yang menurut saudara itu buruk menurutmu, jangan katakan sial. Katakan puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Karena apa? Nanti saudara baca di kitab, ya, Yakobus, ya. Di dalam kitab Yakobus itu, ya, pasal yang pertama, ya, dimulai dari ayat kedua, dikatakan di sana, apabila berbagai-bagai datang pencobaan datang kepadamu, ya, itu adalah kebahagiaan kepadamu. Terimalah itu sebagai kebahagiaan agar engkau dalam pengujian iman. Apabila engkau diuji imanmu, engkau bertekun. Akibat engkau bertekun, ya, engkau tahan uji. Karena demikian engkau akan mendapatkan buah-buah yang matang.
dan engkau menjadi sempurna dan tidak akan pernah merasakan kekurangan sesuatu apapun. Itu jelas ada Yakobus 1 dari itu sampai ada ayat yang ke-8 itu. Dan ayat selanjutnya dikatakan apa? Jika saudara belum merasakan bagaimana hikmat Tuhan, karunia Tuhan untuk mengetahui firman Tuhan atau penyertaan Tuhan kepadamu, mintalah kepadanya yang mempunyai hikmat. Dia akan memberikan itu dengan cuma-cuma. Ya, Yakobus 1. Dia akan memberikan dengan cuma-cuma, dengan yakin, jangan bimbang dan ragu. Sebab orang yang bimbang dan ragu itu seperti ombak yang diombang-ambingkan. Dan orang yang bimbang dan ragu jangan pernah mendapatkan sesuatu apapun yang menguntungkan kepada dirinya sendiri. Ya, dan Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma, dengan tidak membangkit-bangkitkan dan tidak mengingat-ingat kesalahanmu, tidak mengingat dosa-dosamu. Jika engkau memang mau sungguh-sungguh meminta hikmat untuk melihat pekerjaan Tuhan yang datang kepadamu, minta dengan sungguh-sungguh sehingga Dia memberikan itu. Dan ayat yang terakhir dari Yakobus 1 itu ayat 8. Orang yang bimbang hatinya, orang yang mendua hatinya, tidak akan pernah tenang hidupnya. 8 ayat gitu. Ya. Kenapa saudara agak melihat saya berbeda? Kira-kira apa? Coba jawab dulu saya dengan jujur. Coba jawab saya dengan jujur. Karena penglihatannya saya kelihatannya melihat yang aneh tentang saya. Coba jawab dengan singkat. Hah? Pas kali. Yang kencang. Yang pas kali dibilang Amang itu tentang yang dibicarakan. Pas kali benar gitu. Itu mengena kepadamu? Iya. Tidak ada salahnya? Ya, saya tidak berbicara sekte. Iya. Saya paling benci bicara dengan sekte. Karena apa? Tatkala saya berbicara sekte, khotbah saya akan ditolak. Ditolak sebelah kiri, diterima sebelah kanan. Ya. Agak ragu-ragu di sana. Maka itu kepada kawan-kawan saya, kepada penginjil, jangan bawa-bawa gereja, jangan bawa-bawa sekte. Ya. Dan inilah tipe pelayanan saya ke penjara. Ya, saya bisa melayani tanpa lampu, ya, tanpa membaca Bible itu lagi. Ya, saya bisa sombong, saya bisa membuktikan kebolehan saya asal untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Kebolehan saya itu berasal dari Dia. Ya, sekali lagi saya katakan kebolehan saya berasal dari Dia. Jadi saya tidak perlu takut dicela orang, sombong kali kau, katanya. Tidak. Tuhan saya memberikan saya hikmat sehingga saya tidak usah buka-buka Bible lagi untuk memberikan saudara khotbah. Itulah yang disebut firman yang sudah menjadi rema. Itu bukan hafalan. Saya mau tanya dulu kepada saudara, berapa ayat firman Tuhan ini atau Bible ini yang saudara ada? Ada 5? Ada? Bisa? Ada 5? Tidak ada? 4? Tidak juga? 3? Cobalah. Saudara ngaku seorang Kristen, tapi firman Tuhan satu pun tidak ada yang melekat. Artinya apa yang dalam Bible itu? Apa yang saudara bisa melekat? Karena apa? Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 1, dalam Jabur 1, apa dikatakan? Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencebong, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan, yang merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam. Ya, perhatikan saya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan hanya membaca dan mendengar. Ini saudara mendengar, tetapi kalau saudara merenungkan firman Tuhan lebih daripada membaca dan mendengar, maka itu saya mau tanya, KTP sudah Kristen bukan? Sudah ya? Sudah Kristen. Apa artinya itu kalau kehidupan kita bukan seorang Kristen? Bagi saya tidak perlu beragama Kristen, asallah hidup saya sebagai orang Kristen.
Ada lagu seperti ini dikatakan, Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Aku mau Tuhan menjadi Kristen dalam hatiku, bukan hanya sebagai KTP saja. Dan kalau saudara menjadi seorang Kristen di hatimu, saudara harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja saudara buat berhasil. Tidak demikian orang fasik, mereka seperti debu yang ditiup oleh angin. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar dan tidak tahan dalam pengadilan. Tetap Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ini ada kesempatan bagi saudara di penjara, di tahanan ini. Ada banyak orang-orang di penjara, di tahanan, menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya, bukan menjadi pemilik KTP beragama Kristen. Ya, contohnya Jack Marpau dan sebagainya. Dia menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh di penjara. Kita tahu lagu Kamar 13, kita tahu kan? Di kamar 10 tolong. Coba. Terus. Ku tebus dosaku. Terus. Di kamar 10 tolong. Terus. Narapida. Jangan ketawa saudaraku. Ini jadi lagu Kristen ini. Saya sering membawa lagu ini di penjara-penjara. Ini saya bikin menjadi lagu rohani. Di kamar 10 tolong narapidana. Terus tolong hutobus dosaki jora maaf dan ulau kube si songoni molodung bebasau siap penjaraon gabejol mana hasea jora maau dan ulau kube si songoni molodung bebasau siap penjaraon gabe parjamita nama. Saya dulu bikin acara Natal di Polres Tanah Karo. Datang waktu itu Polres, Kapolres, Wakil Kapolres, ya. Datang juga Komandan Kodim di situ datang. Saya nyanyikan lagu ini. Terus saya minta di situ, siapa Karo yang bisa mengartikan lagu ini? Oh, ada yang bisa. Jadi sambil nyanyi, ya saya agak enak juga, miris baru dengar. Jadi saya lagu ini pakai bahasa Toba, langsung diterjemahkan dengan bahasa Karo. Oh, kita jadi bangga, tepuk tangan semua waktu itu. Artinya saudaraku, ya bukan sekedar lagu yang kita tertawakan, tidak. Tetapi percayalah, lagu itu menjadi lagu rohani. Karena lewat lagu itu sering saya mengingatkan orang bahwa Jack Marpau menjadi Kristen yang sesungguhnya sampai sekarang dia pendeta. Ya, kenapa dia bisa? Saudara tidak bisa, itu maksud saya. Tinggal saudara mau atau tidak mau. Ya, saudara mau atau tidak mau. Ini suatu kesempatan bagimu. Jadi saudara ikut ibadah di sini bukan saudara nanti diringankan hukuman, tidak. Gak ada hubungan saudara beribadah setiap 2 kali seminggu di sini. Gak ada hubungannya. Ya. Tetapi jika saudara beribadah di sini di luar urusanmu dengan hukum yang saudara sendiri bikin hukum itu. Ya. Kan saudara dan saya yang bikin hukum KUH pidana itu yang kita setujui. Ya. Jadi
ibadah ini adalah tujuan terutama adalah menyelamatkanmu agar saudara jangan bimbang, ragu, cemas dan takut. Karena banyak orang takut dalam tahanan, bahkan dalam penjara sampai bunuh diri. Benar? Makanya di tahanan ini apa dikatakan di sini? Dilarang membawa apa ini? Hah? Tali pinggang. Tali pinggang, baygon, tentu senjata tajam, ya, sarung. Itu bisa bikin bunuh diri. Karena apa? Nggak kuat dia. Bayangkan bagaimana hukuman mati mengancam dia. Bagaimana dia sudah diponis hukuman mati. Aku nggak sanggup hidup di sini, katanya. Diakhiri hidup. Jadi kesalahan daripada penjaga penjara, kesalahan bagi polisi kalau ada yang bunuh diri di tahanan polisi. Mereka lengah. Karena itulah datang kami kemari. Ya, kami datang kemari karena saudara adalah mutiara-mutiara yang berharga bagi Tuhan. Saudara tidak tahu berharga sekali saudara di mata Tuhan. Tuhan datang ke dunia menjelma sebagai manusia bukan mencari orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jangan keliru saudaraku. Dia mencari orang yang berdosa, paling berdosa sekalipun. Kesukaannya adalah mencari orang berdosa, bukan mencari orang saleh. Jangan bikin mukamu muka saleh. Apapun pakaianmu, pakaian kenabianmu, malah Tuhan benci dengan itu. Mengakulah kepadamu, kepada Tuhan, kalau saudara masih memakai pakaian laknat, pakaian perjudian, pakaian pembohongan, penipuan, pakaian melanggar undang-undang, dendam, dan pembalasan. Padahal Tuhan mengatakan apa? Pembalasan dan dendam itu hakku, tidak ada hakmu. Saudara bisa jawab kalau saya bertanya kenapa Tuhan mengatakan itu? Kenapa dikatakan dalam Injil, dalam Taurat, dalam firman Tuhan ini pembalasan dan dendam hakku? Ada yang bisa menjawab? Karena tidak satu pun makhluk di dunia ini milikmu. Saudara potong ayam, ya, saudara potong B1 sampai B12, itu bukan milikmu kawan. Sekalipun dia mengizinkan engkau memakan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, tetap dia itu milik Sang Pencipta. Tapi diberikan kepadamu untuk menikmati segala ciptaan, termasuk manusia, sehingga saudara tidak diperkenankan dendam. Pembunuh itu membunuh istrimu, saudaramu, atau anakmu, atau siapapun. Saudara dendam membunuh dia. Saudara tidak punya hak, saudaraku. Percuma itu. Malah saudara hukumannya lebih berat. Ya, kalau saudara membalas hukumannya lebih berat. Saudara dijegal main bola, saudara balas menjegal, sama-sama kartu kuning. Betul enggak? Betul kan? Betul. Itulah namanya pembalasan dan dendam, bukanlah hak kita manusia, hak Tuhan. Apalagi kalau kita berbicara tentang ajaran Kristen, ajaran Tuhan kita apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara dijolimi, saudara difitnah, saudara harus memberkatinya. Saudara harus mengatakan, ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Cukup itu saja. Jadi saudara di sini dalam kondisi ditahan, terpenjara. Jangan klaim. Tatkala saudara di sini, saudara minta mengampuni orang yang saudara jolimi, yang saudara sudah sakiti atau saudara bunuh dan sebagainya. Ya, saudara minta diampuni. Jadi sama dengan saudara diterima di sini, entah saudara bersalah sesungguhnya atau tidak, saudara tetap orang melihat saudara terpenjara. Saya mau tanya kepadamu. Terkadang sekali-sekali saya bertanya dalam pelayanan penjara. Menurutmu di mana tempat yang paling hina di dunia ini? Ada yang bisa jawab?
Di mana tempat yang paling hina menurut pandanganmu di dunia ini? Di tempat kumuh apakah? Coba jawab dulu saya. Tolong, ini kita interaktif. Kalau di gereja saudara tidak bisa tanya jawab, di sini boleh. Ya, di sini interaktif. Ini juga gereja ya. Coba, di mana tempat yang paling hina menurutmu? Sini, Pak. Di sini, Pak. Kenapa? Tempat penjara ini. Apa alasanmu sehingga engkau mengatakan penjara ini tempat yang paling hina? Jawabkan saya. Apa alasanmu? Pikiran buntu. Pikiran buntu. Rupanya di luar penjara pikiran manusia nggak buntu. Buntu juga. Nilainya minus 0. Udah 0 minus lagi. Coba dulu jawab saya. Kita di sini rileks saja, bukan tidak ada kekudusan. Kalau di gerejamu saudara tidak langsung bertanya sama pendeta. Minus 0 lagi malah. Coba jawab. Karena di sini. Jadi kalau di penjara rupanya tidak ada tempat orang bersalah. Sama juga minus 0. Tolong kasih kesempatan. Ada waktu kita lagi. Biar saya jawab dengan tepat. Tolong dulu kawan yang gendut ini. Kasih ini interaktif. Coba sekalipun salah jawabannya. Di mana tempat yang paling hina di dunia ini? Wah, gak ada lagi yang mau coba-coba. Kalau dikatakan tadi di penjara, saya setuju. Cuma alasannya apa nggak tepat. Tergantung alasannya, Pak. Apa alasannya saudara mengatakan? Karena di penjara saudara tidak merdeka. Sedangkan di luar penjara lebih jahat daripadamu, banyak di sana berkeliaran. Sudah, saudara terpenjara, saudara terantai, diikat. Itulah makanya saya bilang, kalau sama Tuhan, kapan saja, di mana saja, rantaimu bisa dilepaskan. Saat ini juga nanti habis khotbah ini kalau saudara mau. Kalau saudara mau. Tapi kalau saudara lewat khotbah saya dibebaskan dari jerat hukuman KUHP, itu di luar Tuhan. Hukum Tuhan saudara langgar, hukum Tuhanlah yang memerdekakanmu. Ya. Kalau hukum Tuhan yang saudara langgar, hanya hitungan detik saudara terampuni. Amin. Sampai 10 hikmatnya Presiden Jokowi saudara bawa ke penjara, tidak akan bisa segampang itu mengampunimu secara hukum pidana. Tetapi kalau hukum surgawi, hitungan detik, tatkala saudara minta ampun, langsung dijawab Tuhan, kau terampuni anakku. Asal betul-betul saudara betul-betul minta ampun setelah saudara jujur mengakui dosa dan kesalahan. Ya. Bagaimana jawaban saya? Bisa diterima? Pas. Nah, kalau bilang pas gampang kita ya. Pas. Itulah kawan, saudara lah yang paling hina. Karena saudara tidak bebas. Mau berapa banyak saudara bawa uang ke kantor polisi, ke penjara, saudara tidak bisa keluar. Kalaupun saudara keluar, dikawal ketat. Saya kalau bikin ibadah di gedung pertemuan, laras panjang menyertaimu begini. Nanti bisa lihat di YouTube saya. Ingat, prison hospital. Ya, ingat itu prison penjara, hospital rumah sakit. Crusade, 3 kata. Nanti keluar khotbah-khotbah saya. Nanti lihat di situ bagaimana polisi dengan laras panjang. Saudara bisa dikasih beribadah, ya, keluar di gedung pakai seragam cantik, di tempat ber-AC, bayangkan ber-AC, tempat duduk mewah, tapi saudara dikawal dengan laras panjang. Karena itu saudara nggak bebas, sekalipun saudara duduk. Ini luar biasa. Inilah pengalaman saya bagaimana bikin ibadah kalau saudara
saya minta di ruang pertemuan. Saudara harus dikawal dua orang, satu orang. 2 orang dirantai kirim sana, 2 orang dirantai kirim sana, 2 orang dirantai dikirim di sana. Betapa mulianya saudara, bayangkan. Ya. Jadi ini bukan segalanya berakhir, belum. Saudara masih mulia di mata Tuhan kalau saudara mau. Berharga. Dan apa dikatakan oleh firman Tuhan? Lihatlah bagaimana padi-padi sudah menguring, tetapi penuai sangat sedikit. Lihatlah tanam-tanaman sudah patut dipanen, tetapi yang memanen ini sangat sedikit. Saudara tahu artinya? Yang menuai, yang memanen itulah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kabar keselamatan agar orang selamat. Yang dituai itu adalah orang-orang yang terbelenggu, yang sudah matang perbuatannya, dosanya sudah terlalu matang. Kita tuai dia, kita bawa menjadi persembahan yang hidup. Saudara tahu nggak apa yang diminta Tuhan? Persembahan. Persembahan yang kuminta, kata firman Tuhan, bukan hartamu, emas perakmu, lembu sapimu. Yang kuminta adalah hatimu yang hancur, dosa-dosamu, itu yang diminta. Jadi sebaliknya, maka itu dikatakan, aku sudah benci dengan korban bakar-bakaranmu. Sudah aku benci. Engkau melakukan korban bakaran tapi hatimu jauh daripada. Jadi saudaraku, jangan pernah saudara minder. Saudara masih berharga di mata Tuhan. Ada dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat 3. Ya, ada di situ dikatakan, ya, dalam Matius 10 ayat 20. Ya. Buluh yang patah terkulai. Lihat tangan saya. Inilah bulu bambu. Bahasa Karo apa bambu? Bambu juga. Iya, ini bambu, patah tebu, patah bambu. Belum putus kan? Bisa ke kiri, ke kanan, atas bawah. Inilah saudara dan saya tatkala saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Bayangkanlah saudara, ini bambu yang sudah bisa dibengkok-bengkokkan begini. Firman Tuhan apa katakan? Aku tidak memutuskanmu. Ini dia. Aku tidak memutuskanmu, tidak memisahkan. Tetapi apa firman Tuhan? Aku membebat lebih daripada memelester. Karena dibebatnya dengan firman-Nya, dengan rohnya. Bukan apa yang di rumah sakit yang putih-putih, perban, bukan. Dibebatnya saudara dan saya tatkala jatuh di dalam dosa. Dengan kuasanya, dengan kadosnya yang kudus. Daparnya yang kados, yang kudus, firman-Nya yang kudus. Sehingga apa? Bambu itu lebih kuat. Malah lebih kuat sebelum patah. Bayangkanlah itu. Dan saudara akan lebih kuat. Ya, sebelum saudara jatuh ke dalam dosa. Lebih kuat setelah saudara akan dibebat. Bayangkan sekarang ini pelita yang kecil itu apa? Udah jarang jumpa ya. Hah? Ya lentera, katakanlah ini yang pakai semprong. Iya, semprong. Itu apinya sudah nggak nampak lagi mungkin, ataupun nampak kecil. Ya, apinya sudah tinggal kecil. Karena apa? Minyaknya sudah habis. Tinggal menunggu padam. Sumbunya pun sudah mulai habis. Tapi Tuhan katakan apa? Saudara seperti lampu yang padam itu tidak akan dipadamkannya. Tapi saudara dibikin hidup. Ya, saudara dipanjangkan sumbunya, saudara ditambah minyaknya. Itulah napas Tuhan, itulah firman Tuhan. Sehingga saudara bersinar lagi. Pelita itu semakin bersinar, bahkan lebih bersinar sebelum dia mengalami
hampir padamu. Renungkanlah ini dalam-dalam. Saudara dan saya tatkala jatuh di dalam dosa, sudah detik-detik terakhir, saudara disempurnakan. Saudara dipulihkan menjadi orang yang paling sempurna dan bahagia. Apabila saudara sudah dipulihkannya, maka saudara akan sanggup memulihkan orang lain. Kalau saudara belum dipulihkan, saudara tidak akan bisa memulihkan orang lain. Saudara tidak akan sanggup memberikan makanan dan minum kepada orang lain padahal saudara lapar. Omong kosong. Amin. Omong kosong. Makanya saudara minta berkat yang berlimpah, maka saudara akan mendapatkannya. Ya, saya nanti masuk dalam bagian yang kedua. Ini bagian yang pertama, khotbah saya mengenai itu, bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Ya. Karena apa? Sekalipun sejahat apapun dirimu dan perlakuanmu, Dia akan bisa membebaskanmu dan Dia akan mengampunimu.